Halo guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini, teman-teman, kita bakal membahas satu sektor atau satu naratif di altcoin market yang sedang hot banget dan berpotensi untuk menghasilkan peluang cuan yang sangat besar. Apa naratifnya dan kira-kira token-token mana saja yang menarik? Kita bakal membahas itu di video hari ini. Tapi disclaimer on dulu, tentunya saya bukan seorang financial advisor, teman-teman. Semua yang kalian tonton dan dengar di video hari ini hanya merupakan opini saya pribadi belaka. Jadi pastikan kalian harus melakukan riset sendiri. So, teman-teman, kalau misalnya kita mau mencari satu naratif atau satu sektor yang mungkin sedang hot gitu ya, yang sedang mendapatkan liquidity, yang sedang mendapatkan perhatian selama beberapa waktu terakhir, cara paling gampangnya adalah kita melihat dari sisi gains-nya. Kira-kira sektor mana yang project-nya rata-rata sedang mendapatkan gains yang sangat tinggi. Dan cara paling sederhana juga untuk mendapatkan data tersebut adalah teman-teman tinggal masuk ke CoinMarketCap, kemudian kalian masuk ke kategori, dan kalian bisa mencari apa sebenarnya yang sedang dicari sekarang. Ya kan? Kalian bisa sort berdasarkan average price change-nya, cari yang paling tinggi, dan kalian akan ketemu yang namanya Internet Capital Markets. Atau biasa orang sebutnya sebagai ICM gitu ya. Bebas mau sebutnya yang mana. Tapi pada intinya beberapa minggu terakhir kita melihat beberapa token atau bahkan hampir semua token yang berada di naratif Internet Capital Market itu mengalami kenaikan yang luar biasa kencang. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, yang menjadi top pertama itu bernama Launchcoin. 30 hari terakhir itu menghasilkan gains kurang lebih 70.500%, teman-teman. 70.500%. Dan kalian bisa melihat rata-rata token yang berada di sektor ini per hari ini mengalami kenaikan 2 digit secara persentase. Rata-rata belasan sampai puluhan persen. Oke, ini adalah indikasi bahwa sektor ini sekarang sedang mendapatkan perhatian, teman-teman. Dan kita sebagai seorang altcoin investor itu wajib untuk bisa membaca ini. Kenapa? Karena salah satu cara untuk teman-teman bisa mendapatkan gains yang besar dalam waktu yang relatif singkat di altcoin market adalah dengan mengikuti kemana uang itu bakalan disuntik atau kemana arah liquidity. Dan untuk sementara waktu, sepertinya sektor ini merupakan salah satunya. Nah, saya bakalan memberikan beberapa project yang berada di sektor ini yang menurut saya secara price action terlihat menarik. Dan teman-teman mungkin bisa melakukan riset sendiri nantinya tentang apa itu Internet Capital Market, kemudian apa yang dilakukan oleh koin-koin yang di list di sini, dan lain seterusnya. Kalian harus riset lebih dalam tentunya. Akan ada banyak video di luar sana yang tentunya sudah membahas soal itu. Soal apa itu internal capital market, soal misalnya spesifik Launchcoin ini sebenarnya fungsinya apa, semuanya bisa kalian temukan di YouTube. Jadi itu mungkin bisa menjadi second opinion untuk kalian. Nah, kita langsung aja masuk, teman-teman, ke beberapa koin yang menurut saya cukup menarik. Tapi sebelum itu, saya pengen kasih tahu bahwa saya juga menemukan ada satu project, ini memang bukan di sektor internal capital markets ya, tetapi sektor lain, yang menurut saya juga cukup menarik, Nomi Finance namanya. Dan saya melihat masih cukup jarang ya orang yang membicarakan ini. Mereka sudah mempunyai kurang lebih 17.600 follower di Twitter. Dan kalau kalian baca di sini, ini adalah sebuah platform untuk growing dan managing digital wealth. Jadi mereka memberikan jasa untuk mengembangkan dan memanage digital wealth atau kekayaan digital. Nah, kalau teman-teman masuk ke websitenya, maka ini adalah tampilan websitenya. Tapi sebelum itu, saya pengen kasih lihat gitu ya, bahwa mereka juga sudah memberikan info yang sangat jelas kalau teman-teman mau mempelajari soal Nomi Finance ini. Semua timnya sudah di docs, kalian bisa baca sendiri siapa nama-namanya dan bagaimana pengalamannya. Kemudian untuk tokenomics-nya sendiri, mereka juga sudah berikan secara rinci. Dan mereka sekarang masih dalam keadaan pre-sale, teman-teman. Ini juga menurut saya cukup menarik. Dan total supply yang mereka punya itu 3 miliar token Nomi, hard cap-nya nanti 120 juta, FDV-nya atau fully diluted value-nya itu nanti di angka 900 juta dolar. Persentase pembagian dari token Nomi ini nanti adalah
investornya 47,92%, funding reserve-nya 10%, founder dan tim dapat 9%, airdrop dan community 6%, insentif 10%, strategic and media partner 7,78%, dan other-nya dapat 9,3%. So, pembagiannya menurut saya cukup fair gitu ya. Dan kalau teman-teman masuk ke websitenya sendiri, kalian bisa membaca secara sekilas bahwa mereka juga sudah diliput di berbagai media massa seperti Cointelegraph, Blogonomy, Crypto.news, dan lain seterusnya. Dan kalian bisa scroll ke bawah untuk mempelajari lebih lanjut soal Nomi Finance ini. Dan saya pribadi cukup tertarik untuk menjadi salah satu investor di sini. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian juga bisa tinggal melakukan hal ini. Mereka sekarang dalam tahap pre-sale. Katakanlah saya mau membeli 5.000 USDT dalam bentuk token Nomi gitu ya. Saya tinggal klik buy now saja di sini. Maka teman-teman akan langsung diarahkan ke page yang ini. Nah, kalian tinggal pilih, misalnya saya mempunyai USDT yang sudah depositkan di sini, ya kan? Dan saya pengen membeli token Nomi. Dan di sini sudah akan muncul berapa token Nomi yang bakalan kira-kira kalian dapatkan. $5.000 itu yang saya investkan di sini. Dan di sini ada penjelasan untuk round pertamanya itu harganya masih di angka 0,06. Tapi kalau sudah masuk ke round 2, round 3, round 4 itu harganya nanti akan semakin mahal. Jadi per hari ini itu masih di round pertama. Nah, kalau kalian tertarik, kalian tinggal klik saja buy di sini. Dan otomatis kalian sudah menjadi salah satu investornya. Jadi ini adalah notifikasinya bahwa purchasing-nya telah successful. Jadi Nomi token yang nanti akan di listing akan dikreditkan ke wallet kalian. Dan kalian sekarang bisa menggunakan juga berbagai fitur yang ditawarkan oleh Nomi Finance ini untuk melakukan transaksi. Kalau mau staking dan lain seterusnya juga bisa kalian lakukan di sini. Jadi itu adalah satu project yang menurut saya juga cukup menarik yang mungkin bisa kalian pantau. Oke, lanjut teman-teman ke Internet Capital Market. Apa yang sebenarnya kita lihat di sini adalah chart dari coin atau project yang merupakan top di sektor Internet Capital Market, yang market cap-nya paling besar, yaitu bernama Launchcoin. Nah, kenapa saya sampaikan ini menjadi salah satu chart yang cukup menarik? Karena kalau diperhatikan teman-teman, selama beberapa waktu terakhir, spesifiknya mungkin dari tanggal 14 Mei kemarin, kita melihat token Launchcoin ini sedang membentuk sebuah konsolidasi. Setelah ada rally yang sangat signifikan di sini, kalau kita lihat di daily, sebenarnya mungkin ini tidak terlihat terlalu masif ya teman-teman. Tapi ini adalah chart logaritmik. Kalau teman-teman ukur persentase kenaikan dari bottom di tanggal 22 April kemarin hingga dengan sekarang, mereka sudah mengalami kenaikan kurang lebih 111.000%. Oke, mungkin bagi sebagian dari teman-teman ini sudah terlampau mahal gitu ya. Tetapi ingat bahwa sebuah naratif yang sedang hot teman-teman biasanya akan melahirkan project atau token yang market cap-nya hit ke angka billion of dollar. Kita sudah melihat contohnya mungkin di AI agent, ketika itu virtual protocols menjadi salah satu yang top secara market cap, itu juga ada hit beberapa billion dollar. Kita mungkin bisa lihat di sektor gaming dulunya, ketika lagi naratifnya hot banget, rata-rata juga hit sampai billions of dollars. Nah, kali ini sektor yang sedang hot itu bernama Internet Capital Market. Dan belum ada satupun project yang hit ke angka billions of dollars. Tapi yang paling mendekati dan yang market cap-nya paling gede itu adalah Launchcoin. Nah, itu juga didukung oleh price action yang ada, teman-teman. Kalau kita lihat, apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir itulah pembentukan saya sampaikan sebagai penan. Sama dengan apa yang teman-teman lihat di akhir bulan April kemarin. Kita juga membentuk sebuah pattern yang sama, yaitu adalah kalian mau sebut sebagai symmetrical triangle boleh, mau sebut sebagai penan juga bebas. Tapi intinya ini adalah pengulangan pattern dari apa yang kita lihat di sini. Dan jika kita berhasil untuk breakout di atas area pattern ini, saya rasa ini akan bisa menjadi awal bagi Launchcoin untuk mendapatkan rally berikutnya ke atas. Ingat teman-teman, trennya jangan dilawan. Kalau trennya sedang ngarahnya ke Internet Capital Market dan kalian bisa menemukan ada project di sektor tersebut yang price action yang baik, ada kemungkinan yang cukup besar kalian akan bisa mendapatkan gains yang relatif besar dalam waktu yang relatif singkat. Karena semua liquidity biasanya akan didorong ke sektor yang sedang hype. Nah, kalau menurut kalian Launchcoin misalnya sudah terlalu besar untuk kalian invest,
Maka kalian bisa memilih berbagai koin lainnya, pilihannya masih cukup banyak sebenarnya. Kalian bisa masuk aja ke CoinMarketCap atau CoinGecko, bebas saja, dan kalian masuk ke kategori Top Internal Capital Markets, dan kalian bisa menemukan berbagai opsinya. Nah, misalnya teman-teman mau masuk ke koin Bitcoin misalnya. Nah, ini yang market cap-nya tergolong sangat kecil ya. Tapi sekali lagi ingat teman-teman, semakin kecil market cap sebuah koin atau token menunjukkan bahwa memang token tersebut yang pertama pastinya itu belum mendatangkan minat yang sangat besar dari investor kelas kakap. Itu sudah pasti. Dan token-token dengan yang market cap yang kecil seperti ini, itu memang potensi rewards-nya sangat besar kalau memang benar-benar sukses. Tapi potensi resikonya juga tidak kalah besar. Jadi kalian harus pertimbangkan saja itu, seberapa tinggi profil resiko kalian kira-kira. Nah, kalau kalian mau masuk ke altcoin atau token yang market cap-nya tergolong kecil, maka kalian harus siap dengan resikonya yang salah satunya adalah bisa aja drop 30, 40, atau bahkan 50% dalam kurun waktu beberapa jam atau 1-2 hari. Itu adalah sesuatu yang sudah sangat lumrah terjadi. Kalau kita bicara altcoin yang market cap-nya di bawah 50 juta rata-rata. Nah, tetapi at least saya menemukan beberapa token di sini yang price action-nya looks decent lah. Kalau yang terbaik masih Launchcoin tadi, tapi yang not too bad ini juga ada satu, Fitcoin namanya. Dan yang saya lihat sedang dibentuk di sini adalah juga sebuah breakout. Kemudian kita sedang retest, kita membentuk atau sedang mencari yang namanya higher low yang baru. Mudah-mudahan yang ini, dan kalau kita berhasil breakout, ini akan bisa menjadi peluang bagi Fitcoin juga untuk rally berikutnya ke atas atau membentuk high baru. Nah, kalau teman-teman yang tergolong konservatif, maka saya mungkin akan menunggu dia untuk break di atas area 0,0125 di sini. Kenapa area tersebut? Karena area ini sebelumnya selalu terbukti menjadi area major resistance, dan kalau kita berhasil clear di atas area tersebut, ada potensi bahwa kita telah menyelesaikan koreksi di sini dan akan bersiap untuk mendapatkan high yang baru. Nah, selain daripada Bitcoin juga saya menemukan ada satu lagi nih yang market cap-nya tergolong kecil tapi ya price action-nya not too bad lah gitu ya. Yaitu adalah Giggles, teman-teman. Giggles. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Giggles juga kemarin mendapatkan ada kenaikan yang luar biasa banget dari bottom 10 Mei itu sampai ke top tanggal 13 Mei itu naik kurang lebih 3.300%. Belum pada akhirnya kita mendapatkan ada sell off yang juga tidak kalah signifikan. Nah, yang ini market cap-nya lebih kecil lagi teman-teman, 4,3 juta dolar. Jadi ini super agresif kalau misalnya teman-teman masuk ke token seperti ini, risk-nya juga sangat tinggi, tapi juga membawa potensi reward yang juga tidak kalah gede. Kalau saya pribadi masuk ke token-token seperti ini, ya saya punya mindset sudah harus cacing-cacing naga-naga gitu. Kalau memang ini gagal, ya ada kemungkinan besar jadi nol, tapi kalau misalnya ini tesisnya benar, ya kita bisa mendapatkan gains 5, 10, 15x, 20x. Nah, itu yang harus teman-teman tahu. Jadi, kalau kalian masuk ke token-token seperti ini, pastikan jangan all in. Memang kalian harus jatahkan untuk uang yang memang sudah kalian siap untuk hilang, untuk masuk ke token-token seperti ini. Itu adalah cara yang terbaik. Karena kita nggak tahu kira-kira project ini akan bisa bertahan atau tidak, teman-teman. Karena ini kan masih project yang sangat baru, di naratif yang juga masih sangat baru, dan kita juga belum tahu apa yang dilakukan, utility-nya seperti apa, apakah mereka akan menyelesaikan visi dan misi yang mereka sudah sampaikan, itu semuanya masih belum terjawab gitu. Jadi kita di sini hanya berspekulasi, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, tapi kalau untuk mengurangi resiko, menurut saya secara pribadi, kalau teman-teman yang konservatif, saya juga sama, akan menunggu Giggles untuk membuktikan ke saya bahwa dia telah kembali mendapatkan momentum dengan cara kita bisa clear dan baiknya lagi close minimal 1 4-hour candle di atas 0,063 di sini. Jika itu yang kita lihat terjadi dan kita start untuk mendapatkan ada semacam pullback lagi, itu mungkin bisa menjadi entry bagi saya dan menargetkan tentunya bisa sampai ke area all time high terakhir atau bahkan jebol ke area high baru. Jadi yang saya sampaikan itu ada 3 teman-teman, Launchcoin, Fitcoin, dan juga Giggles. Dan ketiganya dari yang market cap yang paling gede sampai dengan yang kecil. Sekali lagi, kalau teman-teman cenderung profil resikonya rendah, ya tetap disarankan ke altcoin yang market cap-nya mungkin sudah lebih besar daripada yang kecil. Tapi kalau memang kalian hobinya yang degens, ya ini mungkin beberapa pilihan yang juga bisa teman-teman consider. Gitu ya.
Jadi saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.